Sheila Shaukia buka suara membantah melakukan pengeroyokan kepada dokter detektif atau Doktip. Diketahui Sheila Shaukia resmi dilaporkan Doktip ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 18 Januari 2025 atas kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan di sebuah kafe. Doktip tidak terima atas perbuatan Sheila Shaukia yang membawa gerombolannya mengeroyok sang dokter terkait soal skincare overclaim. Menanggapi itu, pihak Sheila Shaukia membantah telah melakukan pengeroyokan kepada Doktip. Tapi Sheila Shaukia membenarkan jika saat itu terjadi adu mulut dengan Doktip. Bukan tanpa alasan, ia mengaku menanyakan dari mana Doktip mendapatkan produk yang direviewnya itu. Lebih lanjut, Sheila Shaukia mengungkapkan bahwa produk yang dibawa Doktip bukanlah produk skincare miliknya. Menurutnya, dokter detektif justru menggiring opini seolah produk tersebut adalah milik Sheila. Atas peristiwa itu, Sheila Shaukia ditemani sang suami melaporkan balik Doktip ke polisi. Sheila Shaukia menyebut bukti pelaporannya sudah cukup kuat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Enggak. Mereka pun ada 8 orang, makanya kita panggil polisi itu biar nggak ada keributan. Langit bumi bersaksi, CCTV saksinya, langit bumi bersaksi, netizen saksinya. Ingat, ada CCTV. Ingat, kurang lebih 400.000 netizen melihat, menonton, menyaksikan, merangkum semuanya. Sheila Shaukia bilang kita nggak ngeroyok. Guys, gue jadi bingung nih. Jadi gini, Sheila Shaukia mengatakan kalau dia nggak keroyok Doktip. Oke deh. Tapi guys, coba kita tanya bareng-bareng nih. Kalau nunjuk-nunjuk muka orang, nyentuh-nyentuh tubuh tanpa izin, teriak-teriak penipu, pemeras, sambil bawa-bawa geng, itu namanya rapat arisan. Logikanya deh ya, kalau cuma mau klarifikasi, kenapa bawa-bawa tim lengkap, sampai bawa-bawa suami? Apa ini sedang-sedang darurat versi live streaming? Terus dokter Angel Gladys yang katanya diperas, kok nggak nongol ya? Apa malah Sheila Shaukia jadi pengacara dadakan? Jangan-jangan Sheila lebih ahli hukum daripada dokter. Tapi serius ya, kalau memang benar-benar kagak ngeroyok, kok sampai ada laporan polisi dengan pasal 335 KUHP? Dengan pelapor 5 orang. Apa mungkin kita cuma salah lihat kali ya? Tapi coba deh guys, ini tahun 2025, era video HD dan kamera 4K. Kalau emang nggak salah ya tinggal kasih klarifikasi yang jelas. Jangan peres-peres ular. Gue tahu kenapa Sheila Shaukia sampai segitunya marahnya ke Doktip malam itu, karena dia berasa udah nggak produksi lagi tuh si MC itu, tiba-tiba ada. Nah, dia berasa di situ kayaknya dijelek-jelekin karena masih ada produk itu. Nah, pertanyaannya kenapa masih ada produk itu tersebar? Nah, berarti kan orang SS-nya nih yang nggak ngecek. Seharusnya itu ditarik semua dari peredaran. Nggak bisa tuh masih berkeliaran, orang masih bisa belanja. Karena itu tanggung jawabnya si SS. Berarti kan di sini kan SS nyuekin tuh para resellernya itu kan. Nah dia udah pada, si resellernya udah pada duitnya habis semua kali. Nah gua harus jualin lagi. Lo yang harus bertanggung jawab untuk kembaliin dan tarik itu barang SS. Karena di podcastnya Dr. Richard Lee, dia mengatakan itu sudah ditegur. Makanya dia tarik kan, peredaran kan. Dan itu bener barang dia, cuman sama dia nggak ditarik-tarikin, nggak bertanggung jawab atas reseller-reseller yang udah pernah beli sama dia. Pakai ngotak lagi, emang itu barang elu, cuman elunya nggak bertanggung jawab sama reseller elu, balikin duit mereka atau enggak ganti produk baru lo itu yang BPOM itu ya, tarik tuh produk-produk elu SS ular. Sumpah ya, kalau aku di posisi Doktip udah aku jambak. Gimana enggak? Ini gerombolan, bisa-bisanya cowok ngelawan seorang perempuan. Posisi dia adalah suaminya, mau dapat simpati dari masyarakat buat kebenaran produknya. Itu cara sampah. Nggak bakal netizen itu membenarkan keadaan yang bisa-bisanya kamu gerombolan. Orang maunya tuh 4 mata
bukan banyak mata sayangnya. Kalau dipakai tuh dipakai di otak. Oh iya, gimana ya caranya biar masyarakat percaya lagi? Gimana ya biar aku tuh dapat simpati lagi dengan cara baik? Bukan kayak gini. Ini keterlaluan banget, sampai lakimu lah, antek-antekmu maju. Lihat Doktip, setenang itu. Kalau orang-orang yang betul-betul emosinya itu tidak terkendali, udah habis kamu. Cuma memang ada jalur hukumnya di Indonesia nih. Jadi tinggal ya gak usah pakai yang gerombolan keroyokan kayak gitu. Tinggal laporkan, gak usah bertanya-tanya, bertele-tele. Akhirnya drama huru-hara Doktip yang digerebek jam 10 malam tadi berakhir di jam 3 pagi. Yes, lo nggak salah dengar. Karena Doktip keluar dari Polda dengan keadaan super senyum. Dan beliau bilang kayaknya mereka itu akan melakukan press conference di hari Senin nanti. Seneng deh lihat Doktip itu tersenyum lebar bahagia. Semoga semuanya baik-baik aja. Dan terima kasih banget nih buat temen-temennya Doktip, terutama Kaniki yang udah support, bahkan memastikan kalau Doktip itu aman sewaktu jam 10 malam tadi. Karena tuh kalau kalian lihat jam 10 malam tadi itu Doktip itu udah bener-bener dewasa banget deh. Karena di posisi yang terjepit kayak begitu Doktip masih kalem, masih anteng aja, itu udah keren Dok. Sumpah, semoga kedepannya nggak ada lagi huru-hara lagi. Kalaupun ada penyelesaiannya pun dapat diselesaikan dengan sangat baik. Ya kalau lo nggak suka ya tinggal bawa aja deh ke kantor polisi. Itu kan lebih enak ya daripada digerebek kayak tadi. Seolah-olah tuh kayak Doktip tuh salah banget. Kalaupun salah ya ditegurlah baik-baik gitu. Karena lebih bijak aja sih, karena ini satu bos brand besar, satunya lagi dokter yang udah kita cukup respect juga. Ada baiknya diselesaikan dengan sangat baik. Ini malah ya begitulah. Tapi keren Doktip sama timnya Doktip dan Kaniki dan kawan-kawan, keren. Dokter detektif dan Sheila ya, kayaknya itu dokter detektif sendiri dan grupnya Sheila ini banyak banget gitu. Siapa yang nonton? Ya, ini kalian ngeributin apa sih? Katanya sih ngeributin tentang dokter detektif nge-review produknya Sheila. Kalau memang dokter tip yang salah, Sheila laporin aja ke polisi. Laporin aja ke polisi. Tapi Sheila jangan juga kayak gitu rame-rame, ya kayak nahan-nahan. Nggak boleh kayak gitu. Ini kan negara hukum. Laporin aja kalau memang kamu merasa dirugikan. Tapi kalau kamu salah, maka kamu harus terima. Itu juga karena sehat. Nggak apa-apa demi perbaikan usaha kamu kan. Itu. Jadi jangan ribut-ribut kayak gitu. Ya kan nggak boleh. Kamu seorang pengusaha kelas kakap katanya ya kan. Orang sukses. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Harus elegan. Ya, semarah-marahnya kamu harus jaga fitrah kamu, jaga fitrah kamu seorang pengusaha, ya, nggak boleh main kayak gitu, elegan, ya, harus berwibawa, kewibawaan seorang pengusaha tuh dijaga, ya kan, jangan keroyokan kayak gitu. Dan untuk kepolisian, mohon jangan sampai terjadi lagi seperti ini Pak, kayaknya nggak bagus ini Pak, masa iya sih kayak gini, ya kan. Tolong Pak Polisi untuk sekitarnya jangan sampai terjadi lagi, karena polisi harus bertindak tegas. Oke, sebenarnya gue malas banget tuh ikut campur masalah Kasel dan dokter detektif. Tapi kalau menurut pandangan gue pribadi sebagai masyarakat biasa, apa yang diperbuat sama Kasel tuh nggak seharusnya seperti itu. Kalau menurut gue ya, mendingan Kasel bebenah diri dulu, terus habis itu telusuri sendiri kira-kira siapa yang melakukan itu semua gitu. Ya kalau misalkan Kasel bilang produknya itu palsu atau dipalsuin sama orang, ya Kasel bertindak sendiri sebagai brand owner gitu kan. Kalau menurut pandangan gue nih, nggak perlu Kasel tuh
maksa-maksa Doktif untuk ngasih tahu siapa, ya nggak bisa gitu dong gitu. Secara kan Doktif beli produknya itu pakai duitnya dia sendiri gitu kan. Terus juga buat Kak Panda nih, Kak Panda dengan lo teriak-teriak kayak gitu, dengan lo seperti itu, kepribadian lo kayak sekarang kayak gini, itu nggak bikin value lo tuh makin tinggi, Kak. Enggak. Ya udahlah, segitu aja, gue capek anjir. Ya cuman mau bilang ade sama kakak ya, ternyata sama aja. Selama ini kita masyarakat jadi kayak semakin tahu sifat aslimu loh kalau kayak gini, Kastel. Hati-hati loh.